Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Miss Sime Channel. Kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan terupdate CPNS 2021. Penjelasan di sini lengkap dan berdasarkan FR. Langsung saja disimak pembahasan soalnya. Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu jika belum menekan tombol subscribe. Kita bahas soal yang pertama, tes wawasan kebangsaan. Soal yang nomor 1, sebelum kemerdekaan, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Maksud para pemuda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah A. Menghindari pengaruh dan tekanan dari Jepang dan mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. B. Membuat naskah proklamasi. C. Menyembunyikan keduanya karena sedang dikejar-kejar Jepang. D. Memaksa keduanya untuk menandatangani naskah proklamasi. Dan E. Melaksanakan rencana yang telah dibuat oleh golongan pemuda. Nah, kira-kira apa ya maksud para pemuda itu menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok sebelum kemerdekaan? Kita akan membahas soal TWK ini satu persatu. Jangan di skip ya videonya. Kita bahas soal yang pertama. Diculiknya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar Jepang tidak dapat mempengaruhi lagi karena golongan muda merasa golongan tua itu mendapatkan pengaruh dari Jepang untuk tidak segera memproklamasikan kemerdekaan. Oleh sebab itu, mereka menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar proklamasikan segera kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 1 adalah A. Nah, sekarang kita lanjut membahas soal yang nomor 2, tes wawasan kebangsaan nomor 2. Yang diatur oleh hukum dasar negara adalah A. Susunan organisasi suatu negara. B. Membatasi tugas dan wewenang badan-badan negara. C. Menjaga atau mengatur hubungan vertikal antara badan-badan negara. D. Menjaga atau mengatur hubungan horizontal antara badan-badan negara. Dan E. Semua jawaban benar. Nah, kira-kira apa ya jawaban soal yang nomor 2 ini? Jika Anda sudah mempunyai jawaban, kita akan membahasnya. Soal yang nomor 2, pembahasan. Hukum dasar negara mengatur susunan organisasi suatu negara, membatasi tugas dan wewenang organ-organ atau badan-badan negara, serta hubungan baik vertikal maupun horizontal antara organ-organ atau badan-badan negara itu. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 2 ini adalah E, yaitu semua jawaban benar. Lanjut, kita bahas soal yang nomor 3, tes wawasan kebangsaan nomor 3. Pencantuman sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. B. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. D. Peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan E. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 sampai 15. Nah, kira-kira untuk jawabannya nomor 3 ini apa ya? A, B, C, D, atau E? Nah, kita akan membahas soal yang nomor 3. Sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 3 adalah B, yaitu penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut bahas soal tes wawancara kebangsaan yang nomor 4. Tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif agar dapat mewujudkan peradilan yang bebas adalah ciri utama dari A. Negara hukum, B. Pemerintah demokrasi, C. Negara republik, D. Kedaulatan rakyat, dan E. Penegakan hukum. Nah, soal yang nomor 4 ini silahkan
dipilih terlebih dahulu mana jawaban yang paling tepat. Nah, kita lanjut membahas soal yang nomor 4. Pemerintahan demokrasi akan berusaha untuk memenuhi aspirasi dari rakyatnya. Nah, ini memiliki korelasi dengan soal tim terpadu yang dibentuk pemerintah untuk memisahkan kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan yudikatif agar dapat mewujudkan peradilan yang bebas. Nah, ketika peradilan yang bebas sudah disebutkan, berarti terdapat kebebasan dari aspirasi rakyat. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 4 adalah B, yaitu pemerintah demokrasi. Sekarang kita lanjut membahas soal yang nomor 5. Pada masa pendudukan Belanda di Indonesia, dalam bidang sosial, pemerintah Belanda membagi masyarakat ke dalam beberapa kelompok. Salah satunya adalah golongan timur asing yang di dalamnya terdiri dari A. Penduduk asli Belanda yang tinggal di Indonesia, B. Para warga Indo-Belanda Indonesia yang ada di Indonesia. Maksudnya itu campuran warga Indonesia dan Belanda yang tinggal di Indonesia. Yang ketiga, bangsa Cina, India, dan Arab yang tinggal di Indonesia. D. Penduduk asli pribumi atau asli orang Indonesia. Dan E. Penduduk pribumi yang sudah mengalami westernisasi. Kira-kira jawaban yang nomor 5 ini apa ya? A, B, C, D, atau E? Nah, jika sudah mempunyai jawabannya, kita akan membahas soal yang nomor 5 ini. Langsung saja disimak pembahasan soal yang nomor 5. Golongan timur asing yang ada di Indonesia itu mendapat kedudukan yang cukup istimewa dalam kehidupan ekonomi masyarakat kolonial. Dalam Peraturan Hukum Ketatanegaraan Hindia Belanda tahun 1927, lapisan sosial masyarakat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, orang-orang Belanda dan keturunannya. Yang kedua, orang-orang Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan lain-lain. Dan yang ketiga, orang-orang yang bukan bangsa Eropa, tetapi telah masuk menjadi golongan Eropa atau telah diakui sebagai golongan Eropa, yaitu golongan timur asing. Nah, golongan timur asing yang ditanyakan pada soal yang nomor 5. Di dalamnya adalah orang Cina, Arab, India, Pakistan, dan lain-lain. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu orang Cina, Arab, dan India yang tinggal di Indonesia. Sekarang kita lanjut bahas soal yang nomor 6. Tes wawasan kebangsaan nomor 6. Krisis minyak bumi mendorong masyarakat Indonesia melakukan inovasi atau penemuan baru. Masyarakat berhasil menemukan bahan bakar gas yang bahan bakunya dari sisa kotoran hewan untuk mengganti minyak tanah yang semakin mahal. Contoh tersebut menunjukkan perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor A. Kemampuan internal, B. Pengaruh eksternal, C. Lingkungan sosial, D. Dinamika masyarakat, dan E. Budaya kelompok. Nah, kira-kira dari soal yang nomor 6 ini, apa ya jawabannya? Inovasi dan penemuan baru dari masyarakat Indonesia. Nah, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Silakan menjawab terlebih dahulu. Kita akan simak pembahasan soal yang nomor 6. Nah, faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri disebut internal. Salah satu faktor pendorongnya adalah karena adanya penemuan-penemuan baru, karena manusia itu diberi kemampuan akal yang bisa menghasilkan ide, gagasan, dan karya-karya yang senantiasa berkembang. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 6 adalah A, yaitu kemampuan internal atau kemampuan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Sampai sini paham? Oke, lanjut kita simak pembahasan soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7, pahlawan wanita yang berasal dari Maluku adalah A. Raden Ajeng Kartini, B. H.R. Rasuna Said, C. Christina Marta Tiahahu, D. Cut Mutia, dan E. Dewi Santika. Kira-kira pahlawan wanita yang berasal dari Maluku itu siapa ya? Lanjut kita bahas soal yang nomor 7. Rakyat Maluku melakukan perlawanan pada penjajah Belanda. Pada tahun 16 Mei 1817, pasukan Maluku menyerang benteng Fort Dorset di Saparua dan menaklukkannya dari tangan Belanda. Pasukan Maluku ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura
yang dibantu oleh tokoh pejuang seperti Said Perintah, Antoni Ribuk, Paulus Tiahahu, dan anaknya Martha Christina Tiahahu. Maka jawaban yang paling tepat untuk pahlawan wanita yang berasal dari Maluku adalah C. Christina Martha Tiahahu. Nah, sekarang kita lanjut membahas tes wawasan kebangsaan yang nomor 8. Pada abad ke-17, usaha di bidang kerajinan merupakan usaha yang sangat menguntungkan bagi negeri Belanda. Karena A. Permintaan dalam negeri meningkat, B. Permintaan luar negeri meningkat, C. Harga produk usaha kerajinan di dalam negeri tinggi, D. Upah tenaga kerja di sekitar usaha kerajinan rendah, dan kita akan membahas soalnya yang nomor 8. Pada abad ke-17, pelayaran dan perdagangan Belanda telah menguasai lautan Eropa, sehingga dapat melakukan perdagangan dengan para kolonis Amerika. Salah satu usaha di bidang kerajinan menerima keuntungan yang besar karena permintaan luar negeri yang terus meningkat, sementara jumlah perusahaan besar masih sangat sedikit. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 8 adalah B, yaitu permintaan luar negeri meningkat. Nah, kita lanjut membahas soal yang nomor 9, tes wawasan kebangsaan. Soal yang nomor 9, Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar berdiri kokoh, serta dapat mengetahui arah dalam mengenal dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, agar tidak terombang-ambing, merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa Indonesia, C. Perjanjian luhur, D. Moral pembangunan, dan E. Stat fundamental norm. Kira-kira untuk jawaban soal yang nomor 9 ini A, B, C, D, atau E? Nah, langsung saja kita simak pembahasan soal yang nomor 9. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan pedoman dan pegangan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan negara agar berdiri kokoh, serta dapat mengetahui arah dalam mengenal dan memecahkan masalah yang dihadapi, agar tidak terombang-ambing. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 9 adalah B, yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekarang kita bahas tes wawasan kebangsaan yang nomor 10. Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kecurangan seperti korupsi merupakan pengamalan sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, kita akan membahas soal yang nomor 10. Pada sila kelima mengandung makna bahwa keadilan dan pemerataan dalam segala aspek kehidupan bernegara sangat diperlukan agar tercipta Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 10 adalah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan pengamalan sila kelima. Kita lanjut membahas soal tes wawasan kebangsaan yang nomor 11. Dokumen penetapan Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada dokumen di bawah ini kecuali A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, C. Mukadimah Undang-Undang Dasar 1950, D. Konstitusi RIS, dan E. Sidang PPKI 22 Agustus 1945. Nah, kita akan membahas soal yang nomor 11. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 berisi keputusan, yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat, pembentukan Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Komite Nasional Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 11 adalah E. Sidang PPKI
22 Agustus 1945. Lanjut kita bahas tes wawasan kebangsaan soal 12. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan Indonesia sebagai negara hukum diatur oleh A. Pasal 3 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 3, C. Pasal 1 ayat 1, D. Pasal 2 ayat 1, E. Pasal 1 ayat 2. Nah, kira-kira apa ya jawaban soal yang nomor 12 ini? Silahkan tentukan pilihannya terlebih dahulu. Nah, kita akan membahas soal yang nomor 12. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 12 adalah B. Sekarang kita lanjut membahas soal yang nomor 13. Pancasila sebagai sumber nilai maksudnya adalah A. Kehidupan bangsa Indonesia harus sesuai dengan kepribadiannya. B. Masyarakat Indonesia yang maju adalah tinggi intelektualnya. C. Kita selalu berupaya menunjukkan bangsa dan negara. D. Yang menjadi ukuran baik buruknya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Dan E. Kemajuan bangsa Indonesia diukur dengan kepribadiannya. Nah, kira-kira Pancasila sebagai sumber nilai itu maksudnya apa ya? Apakah pilihan jawabannya adalah A, B, C, D, atau E? Kita simak pembahasannya. Pancasila sebagai sumber nilai mengandung arti Pancasila merupakan acuan utama baik pembentukan hukum nasional, kegiatan penyelenggaraan partisipasi warga negara, dan pergaulan antar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Pancasila sebagai sumber nilai menjadi ukuran baik buruknya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 13 adalah D. Lanjut membahas soal yang nomor 14. Apabila suatu kartel bersifat kartel harga, kartel produksi, dan kartel keuntungan, maka bentuk gabungan ini disebut A. Sindikat, B. Trust, C. Antitrust Act, D. Holding Companies. Pembahasan soal yang nomor 14. Apabila suatu kartel bersifat kartel harga, kartel produksi, dan kartel keuntungan, maka bentuk gabungan ini disebut kartel. Dengan alasan pelarangan bentuk kartel, maka pada tahun 1887 bentuk kartel menjadi trust. Trust adalah gabungan beberapa perusahaan yang menyerahkan saham-sahamnya dengan jaminan tertentu kepada beberapa orang yang dipercayainya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 14 adalah B. Lanjut soal yang nomor 15. Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh negara lain merupakan A. Pengakuan de jure, B. Pengakuan de facto, C. Pengakuan kolektif, D. Pengakuan terpisah, dan E. Pengakuan mutlak. Kira-kira apa ya jawaban soal yang nomor 15? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, kita simak pembahasan soal yang nomor 15. Pengakuan kedaulatan suatu negara oleh negara lain merupakan pengakuan tingkat tertinggi karena diberikan terhadap negara atau pemerintahan baru yang diakui secara formal sudah memenuhi syarat yang ditentukan hukum internasional untuk ikut serta efektif dalam masyarakat internasional. Pengakuan tersebut dikenal dengan pengakuan de jure. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 15 adalah A. Nah, kita lanjut membahas soal yang nomor 16. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah A. Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah, B. Pelestarian nilai-nilai tradisional di daerah, C. Perencanaan terpadu pembangunan di daerah, D. Kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan E. Kebebasan dalam memerintah. Pembahasan soal yang nomor 16. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah perencanaan terpadu pembangunan daerah. Maka perencanaan menjadi penting karena otonomi daerah memberikan kuasa lebih kepada pemerintah daerah. Dengan perencanaan yang kuat dan terpadu, manfaat otonomi daerah dapat dirasakan secara lebih signifikan. Maka jawaban yang paling tepat adalah
C. Lanjut membahas soal yang nomor 17. Setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950, The Javanese Bank namanya diubah menjadi A. Bank Umum Negara, B. Bank Rakyat Indonesia, C. Bank Negara Indonesia, D. Bank Indonesia, dan E. Bank Sentral Asia. Nah, kira-kira apa ya jawaban soal yang nomor 17 ini? Pembahasan soal yang nomor 17. Setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950, The Javanese Bank pada tahun 1953 namanya diubah menjadi Bank Indonesia yang difungsikan sebagai Bank Sentral Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Bank Indonesia. Soal yang nomor 18. Hak azazi warga negara yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak A. Memeluk agama, B. Mengeluarkan pendapat, C. Mendapat pendidikan, D. Membela negara, dan E. Memperoleh pekerjaan. Untuk hak azazi warga negara yang diatur pada pasal 28 itu adalah hak mengeluarkan pendapat, yang mana bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Maka kita diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 18 adalah B. Lanjut membahas soal yang nomor 19. Isi dekret Presiden 5 Juli 1959 antara lain menetapkan A. Pembubaran PKI, B. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, C. Pembentukan Kabinet Dwi Kora, D. Pembubaran DPR, dan E. Pengangkatan Presiden seumur hidup. Untuk jawab pembahasan nomor 19 adalah kutipan isi dekret Presiden 5 Juli 1959 menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Yang kedua, pembentukan Majelis Permusyawaratan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita akan membahas soal yang terakhir pada sesi kali ini, yaitu soal yang nomor 20. Sistem Gilde di Belanda memuat peraturan pembatasan jumlah buruh yang boleh dipekerjakan oleh seorang pengusaha, yaitu maksimum A 5 orang, B 10 orang, C 15 orang, D 20 orang, dan E 25 orang. Nah, berapa orang kira-kira pembatasan jumlah buruh yang boleh dipekerjakan seorang pengusaha? Pembahasan soal yang nomor 20. Peraturan Gilde Belanda mempunyai peraturan yang membatasi jumlah buruh yang boleh dipekerjakan oleh seorang pengusaha maksimum 5 orang. Oleh karena itu, menyebabkan perusahaan tetap kecil dan jarang perusahaan bisa menjadi besar. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 20 adalah A, yaitu 5 orang. Nah, sekian penjelasan kakak pada video kali ini. Jika ada yang tidak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan klik tombol subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.